Apa kawan? Usaha udah mulai turun kah? Omset udah mulai turun. Jadi pakai jurus terakhir nih sekarang. Enggak bercanda. Ya mudah-mudahan aja Dokter Richard emang bener-bener tulus ya masuk Islam. Mudah-mudahan aja nggak ada niat dan maksud apapun. Semoga aja istiqomah dalam iman dan Islam. BTW ramalan dokter bener juga nih. Umat kita dari waktu ke waktu. Ustaz Nababan. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Oke. Betul? Oke, betul. Banyak sekali yang murtad. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan Ini Ustadz loh orang-orang yang awam. Dia mantan Bukan anggota. hanya dari kalangan orang-orang yang miskin. Bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual. Orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul? Belakangan ini, Indonesia kembali dihebohkan. Berita tentang mu'alaf terus menjadi perbincangan. Apalagi jika melibatkan sosok terkenal, figur publik yang memiliki pengaruh besar di media sosial. Sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, fenomena seperti ini bukan hal baru di Indonesia. Tetapi tahukah Anda? Di negara-negara Arab, justru terjadi kebangkitan iman Kristen yang luar biasa. Semakin banyak orang yang menemukan terang. Mereka meninggalkan keyakinan lama dan mengakui Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran. Namun di Indonesia, berita mualaf selalu terus bergulir. Dan kini, satu nama besar kembali mengguncang dunia maya. Dr. Richard Lee, seorang dokter, seorang pengusaha, seorang figur yang selama ini dikenal luas. Tetapi kini, ia menjadi sorotan, bukan hanya karena perpindahan agamanya, melainkan juga karena dugaan skandal besar yang menghantam bisnis kecantikannya. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Mengapa baru sekarang ia mengumumkan perpindahan keyakinannya? Apakah ada kepentingan tersembunyi? Banyak yang berspekulasi. Apakah ini hanya strategi agar ia bisa lolos dari jeratan hukum? Drama ini semakin memanas. Pertanyaan demi pertanyaan mulai bermunculan. Siapa yang akan terungkap? Siapa yang akan tersudut? Halo, kembali lagi di channel Karya Vince. Kali ini, kita akan membahas fakta-fakta di balik peristiwa kontroversial ini. Persiapkan diri Anda, karena kebenaran akan segera terungkap. Kisruh yang tak berkesudahan. Belakangan ini, dunia maya kembali diguncang oleh peristiwa mengejutkan. Isu perpindahan agama kembali menjadi sorotan tajam. Apalagi, jika hal ini melibatkan figur publik yang dikenal luas oleh masyarakat. Fenomena mu'alaf di kalangan pesohor memang sering terjadi, tetapi yang menjadi perhatian adalah ketika mereka justru menjelekkan agama sebelumnya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan. Apakah perpindahan keyakinan mereka tulus dari hati, atau ada kepentingan tertentu di baliknya? Dr. Richard Lee dan Bon Bon adalah dua nama yang kini menjadi perbincangan hangat. Mereka dikabarkan telah mengucapkan syahadat dan menjadi mu'alaf. Namun, benarkah ini murni panggilan hati, atau hanya strategi untuk menghindari masalah yang lebih besar? Bukan hanya itu. Seolah tak cukup dengan isu perpindahan agama, Dr. Richard Lee kini terseret dalam kontroversi bisnis. Produk kecantikannya diduga bermasalah. Dunia maya riuh dengan tuduhan. Apakah ini awal dari kejatuhan Dr. Richard Lee? Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan pengumuman Bon Bon dan Dr. Richard Lee yang menjadi mu'alaf. Namun, fakta mengejutkan terungkap. Dr. Richard Lee sebenarnya telah menjadi mu'alaf sejak 2 tahun yang lalu. Mengapa baru sekarang diumumkan? Apakah ada strategi tertentu di balik pengumuman ini? Banyak yang menduga perpindahan agama ini bukan sekadar keyakinan, melainkan langkah politis. Apakah Dr. Richard Lee berusaha menghindari jeratan hukum dengan menampilkan diri sebagai sosok yang kini dilindungi? Jadi kalau saya mau bicara, saya ketemu sama Richard Lee itu sekitar tanggal 14 Desember 2023 ya, di apartemennya di Verde itu Kuningan ya, seingat saya itu.
Tapi berita yang baru ini kan dia bilang dia udah 2 tahun mualaf. Saya sih masa bodoh dia mau mualaf, mau pindah apa ya, mau jadi nyembah batu hitam juga nggak masalah. Tapi satu kebenaran yang mau saya sampaikan, dia berita yang beredar dia udah mualaf 2 tahun yang lalu, gitu. 2 tahun yang lalu berita itu beredar kalau nggak salah awal Februari atau akhir Januari 2025. Sementara saya ngobrol dengan beliau waktu podcast itu 14 Desember 2023, ya, hari Sabtu. Kalau saya hitung-hitung tuh belum 2 tahun. Itu belum 2 tahun. Karena kami ada diskusi bersama di rumahnya, di ruang teater di apartemennya dia itu. Kami ngomong berdua. Dan kalau Dr. Richard pun ingat, ya, dan saya merekam di jam saya pembicaraan itu, bahwa dia bilang dia adalah seorang Katolik, gitu. Mas Edwin, ya dia nyebut nama saya ini adalah seorang Katolik, saya ingin nama Tuhan Yesus itu dipermuliakan di media sosial. Salah satunya saya mengundang Elia, dan sekarang saya undang Mas Edwin, gitu. Jadi kalau dibilang memang dia 2 tahun yang lalu dia mualaf, artinya kita patut bersyukur apa yang disampaikan oleh dia sekarang. Bagi teman-teman yang mau percaya mau enggak, silakan kirim video ini ke Dr. Richard. Bahkan saya udah pernah komen ya. Komen bukan supaya dia balik lagi kepada iman Kristen, tapi supaya membuktikan bahwa itu memang puji Tuhannya orang Islam ya seperti itu. Biasa berdusta. Ya, biasa berdusta seperti dikata di dalam hadis, boleh berdusta dalam 3 hal. Salah satunya ya puji Tuhannya. Saya rasa Desember tahun 2023 itu belum 2 tahun, itu masih 1 tahun. Kalau sama bulan Maret ini ya, saya hitungnya itu masih 1 tahun 3 bulan, gitu. Dan ya itulah kenyataannya ya. Ternyata artinya dia sudah berbohong sama saya, atau pilihan yang kedua, agamanya yang baru memang mengajarkan untuk berbohong. Itu aja teman-teman, gitu. Sementara kita kan nggak boleh. Kata Tuhan Yesus ya, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Bahkan dia tidak suka orang yang suam-suam kuku, gitu. Podcast terakhir yang paling mengerikan ya, waktu ditanya kenapa Anda meskipun sudah mualaf 2 tahun masih mengatakan Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Dia nyuruh si Ustadz Dery yang jawab. Bayangin tuh. Saya rasa kalau sebagai seorang Kristen gitu, terus yang menjawab bukan dirinya, itu pertanyaan krusial, itu memalukan. Itu nilai minus sih. Ya. Dan si Dery-nya membawa narasi bahwa kalau waktu itu, ya kan itu kan podcastnya kalau nggak salah Januari ya teman-teman ya, yang dia bilang Tuhan Yesus itu di podcastnya Pendeta Gilbert ya. Dan dia ada foto bulan Desember, Natal 24 Desember. Fotonya lagi begini gitu, lagi berdoa dan ada lagu rohani Kristen. Si Dery bilang dia karena masih baru dan terbiasa. Saya rasa umur 2 tahun mualaf itu ya, kalau memang betul-betul 24 bulan mualaf, itu amat sangat memalukan kalau narasi itu yang dipakai. Ya, jadi saya semakin yakin bahwa memang saat saya di rumahnya, saya bukan hanya dibohongin oleh si Richard Lee ya, sang mualaf profesional ini, dan gurunya juga ternyata penipu, si Dery sama si siapa satu lagi, Felix Xiao. Ya, karena Felix Xiao ada juga di situ mengiyakan bahwa oh itu belum terbiasa. 2 tahun loh. 2 tahun. Ya. Saya rasa itu gak masuk di akal. Mungkin itu aja teman-teman. Kita pernah melihat kejadian serupa sebelumnya. Dulu, seorang tokoh besar di Indonesia harus menghadapi gelombang demonstrasi besar-besaran karena dianggap menyinggung umat Islam. Apakah Dr. Richard Lee takut mengalami nasib yang sama? Bonbon, seorang konten kreator yang juga ikut menjadi mualaf, turut mendapat sorotan tajam. Benarkah keputusannya tulus dari hati? Ataukah ini hanya bagian dari strategi branding untuk meraih simpati lebih luas?
Banyak yang mengatakan, kalau memang sudah pindah agama, kenapa harus menjelekkan yang lama? Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menebarkan kebencian. Syukur kepada Tuhan, karena mereka yang tidak sungguh-sungguh dalam iman telah memilih jalannya sendiri. Isu agama hanyalah satu sisi dari kisah ini. Nama Dr. Richard Lee kembali mencuat dalam pusaran skandal yang lebih besar. Dalam sidang Komisi 6 DPR RI, seorang dokter bernama Dr. Amira Farahnas alias Doktif membongkar dugaan kecurangan dalam produk kecantikan yang dijual Dr. Richard Lee. Tak hanya satu, tetapi lebih dari satu produk yang kini disorot. Apakah benar produk-produk ini mengandung bahan berbahaya? Dugaan ini semakin kuat setelah banyak laporan bermunculan dari para pengguna yang merasa dirugikan. Benarkah produk ini bisa menyebabkan efek samping yang serius? Bahkan, seorang korban asal Banyuwangi, dengan suara bergetar, menceritakan bagaimana hidupnya hancur akibat efek samping dari skincare yang ia gunakan. Apakah ini kebetulan? Ataukah ada kekuatan besar yang berusaha menutupi kebenaran? Apakah ini hanya persaingan bisnis biasa? Atau justru ada kebenaran besar yang harus diungkap? Di sisi lain dunia, fenomena mengejutkan terjadi. Di negara-negara Arab, yang mayoritas penduduknya Muslim, semakin banyak orang yang berbalik arah dan memilih untuk mengikuti Yesus. Mereka menemukan terang dan kebenaran dalam Injil. Mereka percaya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Inilah fenomena yang tak terbendung. Sementara banyak orang di Indonesia yang berpindah ke Islam, di dunia Arab justru terjadi kebangkitan iman Kristen yang luar biasa. Mungkin Dr. Richard Lee dan Bonbon belum memahami ajaran Yesus dengan mendalam. Mungkin mereka belum sungguh-sungguh mengenal kebenaran yang sejati. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh membenci. Kita harus mendoakan mereka agar mereka benar-benar menemukan iman yang kokoh dan tidak berpindah-pindah agama hanya karena situasi atau kepentingan duniawi. Yesus telah berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes, bab 14 ayat 6. Kita hanya bisa berharap agar kebenaran yang sejati selalu menang atas segala tipu daya dunia ini. Inilah kisruh yang mengguncang dunia. Dari perdebatan agama, skandal produk kecantikan, hingga pertarungan politik di balik layar. Apakah ini semua akan berakhir dengan kebenaran yang terungkap? Atau justru semakin banyak yang ditutupi? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Karena di sini, kita akan terus membongkar fakta-fakta tersembunyi. Sampai jumpa di video berikutnya.